Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sabotage. Film ini menceritakan tentang satuan elit DEA yang mempunyai misi menyerbu ke rumah perlindungan milik salah seorang kartel narkoba paling mematikan di dunia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang disiksa oleh seseorang. Wanita ini merupakan istri seorang pemimpin tim khusus DEA yang bernama John Wharton. John melihat penyiksaan istrinya melalui sebuah video yang dikirim oleh musuhnya. Di situ John tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengusap wajahnya serta mengikhlaskan istrinya yang sudah disiksa hingga meninggal. Waktu pun berlalu, terlihat John bersama timnya yang akan melakukan aksi perampokan uang milik seorang bandar narkoba. Di dalam rumah bandar itu, ternyata sedang ada sebuah pesta. Di tengah-tengah kerumunan orang di dalam rumah itu, ada salah satu tim John yang bernama Lizzie. Dia bertugas untuk mengalihkan perhatian dengan merayu penjahat tersebut agar dia tidak mengetahui kedatangan John beserta timnya. Ketika salah satu pengawal melihat kedatangan John, dia segera mengarahkan tembakannya dan bersiap untuk menembak. Namun, salah satu tim John yang bernama Bryce Tripod lebih dulu menembak pengawal tersebut tepat di kepalanya. Lalu, Lizzie segera keluar dan menemui timnya, dan dia berkata kepada John bahwa dia mengetahui letak berangkasnya. Let's go. Come on, y'all. Target. Sesampainya mereka di berangkas, mereka melihat adanya tumpukan uang. Tidak lupa, mereka menyisihkan 10 juta dolar untuk mereka bagi nantinya. Lalu, uang-uang itu pun mereka masukkan melalui saluran pembuangan air. Ketika sebagian tim sedang memindahkan uang, ternyata ada seorang penjaga yang tiba-tiba datang dan menembaki mereka hingga salah satu tim John yang bernama Smoke Jennings terkena tembakan. Kemudian, mereka pun menghubungi atasannya agar menyiapkan ambulans beserta dengan tenaga medis untuk membawa Smoke ke rumah sakit. Setelah itu, tim yang tersisa kemudian pergi melewati jalan lain untuk mengambil uang yang berada di saluran air bawah tanah. Sebelum itu, John meledakkan sisa uang yang berada di dalam berangkas sampai tidak ada yang tersisa. Sesampainya mereka di saluran pembuangan air tersebut, uang senilai 10 juta dolar yang mereka masukkan tadi hilang. Mereka pun mencarinya, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu, Lizzie menemukan sebuah peluru yang berada di dekat tali mereka yang terputus, dan mereka pun tampak kecewa, kemudian pergi dari tempat itu. Setelah itu, pada saat di kantor, terlihat semua tim John sedang diinterogasi oleh petugas yang memerintahkan mereka untuk mencuri uang tersebut. Aksi mereka dalam mencuri uang 10 juta dolar bukan semata-mata keinginan mereka, tetapi itu adalah tugas yang dipercayakan pada mereka. Namun sayangnya uang itu hilang, tidak tersisa. 6 bulan kemudian, terlihat John yang hidup sendiri di rumahnya. Di situ terlihat John sedang diawasi oleh 2 orang pria. Namun John menganggap mereka berdua seperti teman. Kemanapun John pergi, mereka berdua selalu mengikutinya.
Setelah melakukan rutinitasnya, John pergi bekerja. Selama dia bekerja, para karyawan di situ terus mengejeknya. Mereka menuduh John sebagai pencuri, namun John berusaha untuk tidak mendengarkan perkataan mereka. Ketika John kembali dari toilet, dia menemukan sebuah kertas yang tertempel pada komputernya yang bertuliskan perintah untuk menemui atasannya di ruangan. Kemudian, John mendatanginya dan atasannya mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Di situ John mengira kalau dia akan dipecat, namun ternyata yang berakhir adalah penyelidikan terhadap John dan timnya yang dituduh sebagai pencuri. Atasannya juga berkata kalau John dan timnya terbukti tidak bersalah. Lalu atasannya menawarkan kepada John tentang misi mereka yang baru. Di situ atasannya memberikan pistol serta surat kuasa kepada John dan John pun menerimanya. Kemudian, John mendatangi sebuah tempat di mana seluruh anggota timnya berkumpul. Yang selama 6 bulan ini, mereka semua terus bersama tanpa melakukan apa-apa. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga. Hingga akhirnya John masuk ke dalam rumah tersebut. Hey! What the fuck is going on here? Lalu John mengatakan kepada mereka bahwa penyelidikannya sudah berakhir. Dan saatnya kini mereka beraksi kembali. Kemudian, John mengeluarkan surat tanda pengenal mereka dan mereka pun bersorak bahagia melihat hal tersebut. Setelah itu, mereka pun berlatih di markas yang biasanya mereka pakai 6 bulan yang lalu. Di situ, John melihat wajah Lizzie tampak lelah dan pucat karena Lizzie juga adalah satu-satunya wanita dalam tim mereka. Kemudian, John meminta Lizzie untuk beristirahat, namun Lizzie menolaknya dan tetap pergi bersama anggota yang lain. Ketika dalam latihan, John memberikan beberapa saran dengan memberikan target-target tersembunyi yang biasa digunakan oleh musuh. Saat terjadi perdebatan, John menghampiri mereka untuk melerai dan memberikan arahan untuk timnya. Para anggota pun menerimanya dan mengulang latihan yang belum terselesaikan. Ketika di ruang yang terpisah dan hanya ada John dan Monster, mereka berbincang 4 mata. John bertanya kepada Monster mengapa kemampuannya menurun. Padahal sebelumnya Monster memiliki insting terhadap musuh lebih baik daripada anggota lainnya. Monster pun menjawabnya, selama 6 bulan ini dia tidak berhenti memikirkan siapa dalang di balik menghilangnya uang yang mereka rampok waktu lalu. Selain itu, Monster juga mengatakan kalau dia kecewa kepada John karena tidak bersama dengan mereka selama 6 bulan ini. Kepercayaan di antara mereka pun kini memudar dan dia tidak bisa begitu saja melupakan kejadian saat Smoke tertembak. John lalu mengatakan bahwa dia tidak bisa bersama dengan mereka karena adanya aturan yang tidak boleh dia langgar. Monster pun tidak menerima alasan John dan dia bertanya kepadanya sejak kapan kau mematuhi peraturan. Bukannya selama ini dia selalu bergerak sesuai keinginannya. Monster juga mengatakan bahwa saat ini mereka bukan lagi tim, melainkan hanya suatu kelompok. Di situ John membantah perkataan Monster dan mengatakan bahwa mereka masih keluarga dan Monster seharusnya percaya kepadanya. Tidak lama setelah itu, seluruh tim pun berkumpul dan berunding. Kemudian, John mengatakan kepada seluruh tim kalau dia kecewa karena mereka sudah saling tidak percaya lagi. Padahal, John percaya kepada anggotanya lebih dari siapapun. Dalam aksi mereka selanjutnya, dibutuhkan kepercayaan satu sama lain. Mereka pun menerimanya dan kembali berlatih. Karena keberhasilan mereka dalam latihan ini, John mengajak seluruh tim untuk bersenang-senang merayakan kembalinya kebersamaan mereka. Saat mereka semua sudah kembali ke rumahnya masing-masing, terlihat Pyro yang tertidur di dalam mobil. Tiba-tiba, dia pun terbangun karena mendengar suara kereta api. John yang sedang dalam perjalanan akhirnya tiba di lokasi kecelakaan Pyro berada. Di situ, John bertemu dengan seorang investigator wanita yang bernama Caroline Brentwood. Lalu John mengatakan kepadanya bahwa Pyro merupakan anak buahnya. John bertanya tentang apa yang terjadi. Caroline menjawab bahwa mobil Pyro terseret kereta api. John pun membantu Caroline untuk mencari bagian tubuh Pyro yang terpisah akibat dahsyatnya tabrakan kereta api. Keesokan paginya, Caroline mengunjungi rumah John dan timnya.
Saat dia mengetuk pintunya, Lizzie segera membukakan pintunya. Seluruh tim pun memberikan sedikit perlakuan tidak wajar kepada Caroline. Kemudian, datanglah John untuk menghentikan tingkah laku konyol timnya tersebut yang mungkin pengalihan dari kesedihan mereka karena kehilangan Pyro. Saat malam harinya, John dan Caroline kembali bertemu, lalu pergi menuju rumah Nick. Setelah sampai di rumah Nick, John memanggil Nick, namun tidak ada yang menjawabnya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah dan bersiaga karena tidak ada yang beres di dalam rumah itu. Nick! Di situ terlihat mayat Nick dipaku pada plafon rumahnya dan Caroline yang melihat hal itu terkejut lalu ketakutan. Setelah keluar dari rumah itu, terlihat Caroline yang sedikit paranoid, ditambah lagi seluruh pakaiannya yang bersimbah cairan merah. Kemudian, para polisi pun datang untuk segera menurunkan mayat Nick. Lalu mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Dokter itu mengatakan kepada Caroline bahwa Nick kehabisan darah dikarenakan di bagian kanan jantungnya tertusuk. Nick yang merupakan orang terlatih membuat para dokter penasaran siapa orang yang mampu membunuh dan memaku tubuhnya di plafon. Pastinya orang tersebut jauh lebih terlatih daripada Nick sendiri, sehingga mampu membuatnya tidak berdaya dan tewas mengenaskan. Kemudian, dokter forensik itu juga menemukan sehelai rambut yang melekat pada mayatnya Nick. Lalu, dokter itu pun mengambilnya dan Caroline pun segera pergi dari sana. Di lain sisi, John bersama sisa timnya kini sudah kehilangan 3 anggotanya. Mereka di situ terlihat mulai resah dan ketakutan menunggu giliran mereka untuk dihabisi. Di situ, John mengatakan bahwa inilah konsekuensinya bagi mereka yang melawan penjahat kartel narkoba dan memiliki kekuasaan. Namun, Grinder membantah kalau kematian anggota mereka bukanlah ulah kartel tersebut, tetapi mungkin saja salah satu dari mereka lah yang melakukannya. Jika memang penjahat kartel yang menghabisi anggota mereka, mengapa para penjahat itu tidak menghabisi anggota FBI yang memerintahkan mereka untuk melakukan misi tersebut? Grinder berasumsi bahwa rumah yang mereka tinggali saat ini disadap oleh musuh. Lalu John yang sedikit emosi memberikan cengkraman kasih sayang kepada Grinder dan membuat emosi Grinder mereda. John mengatakan kepada Grinder untuk berhenti mencurigai satu sama lain. Grinder pun angkat tangan dan tidak membalas perlakuan John terhadapnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Lizzie dan Monster yang merupakan pasangan suami istri sedang berdebat. Lizzie yang berencana untuk pergi dari rumah dihalangi oleh Monster dengan alasan bahwa di luar sana sangat berbahaya untuk mereka saat ini karena adanya penjahat yang mengincar mereka semua. Lizzie melawan dan mengatakan kalau saat ini dia sedang bosan. Kemudian Monster membuka paksa tas Lizzie dan melihat isi dalam tasnya yang berisi alat pelindung vital. Ketika Lizzie membuka pintu, ternyata di luar sudah ada Caroline yang mengunjunginya. Caroline berkunjung untuk menginterogasi mereka berdua tentang beberapa hal. Pertanyaan Caroline kepada mereka dianggap lelucon oleh Monster dan Lizzie. Perlakuan tidak wajar Monster dan Lizzie ini telah membuat Caroline emosi dan mengancam mereka berdua akan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian, Caroline meminta mereka berdua untuk menunjukkan beberapa bukti yang bisa membantunya dalam penyelidikan kematian Pyro dan Nick. Monster pun berhenti bercanda dan memberikan beberapa foto teman-temannya yang tewas dengan keadaan yang hampir sama dengan Pyro dan Nick kepada Caroline. Lalu, Lizzie mengatakan kepada Caroline bahwa dia membutuhkan lebih banyak pengalaman dalam menyelidiki kasus pembunuhan. Monster dan Lizzie pun meminta Caroline untuk menjauh, dan Caroline pun segera bergegas pergi dari rumah mereka. Caroline pergi ke tempat para dokter forensik untuk mendapatkan hasil dari hasil tes rambut yang mereka dapatkan. Dokter forensik itu juga mendapatkan sidik jari yang ditemukan di dekat kemudi RV. Setelah itu, Caroline dan rekannya menghadiri sebuah rapat dengan para petinggi dan membahas masalah yang terjadi belakangan ini, yaitu tentang kematian Pyro dan Nick. Di situ, Caroline meminta dukungan dan akses catatan dari para petinggi tersebut untuk memecahkan masalah yang saat ini terjadi. Namun, salah satu pria di situ mengatakan bahwa Caroline harus mengajukan surat permohonan resmi dan banyak hal lainnya yang terlihat sangat rumit. Setelah mendengar syarat yang mereka ajukan itu terlalu banyak, Caroline pun menyudahi rapatnya dan segera bergegas pergi dari ruangan tersebut.
Ketika Caroline dan rekannya berada di dalam mobil, mereka menemukan sebuah flash disk. Dan karena flash disk itu bukan milik mereka berdua, kemudian Caroline pun mengecek isi dari flash disknya. Di situ Caroline melihat sebuah video ketika John saat itu sedang diinterogasi oleh FBI. Setelah melihat video tersebut, Caroline mengetahui bahwa jawaban yang diberikan John sepenuhnya adalah kebohongan. Lalu Caroline pun bergegas pergi menemui John dan mengatakan kepadanya mengapa dirinya tidak mengatakan bahwa dia diselidiki FBI karena mencuri uang dari kartel. Di situ Caroline meminta John untuk jujur padanya. Mereka pun berbincang-bincang cukup lama hingga Caroline melihat adanya barang-barang John yang sudah dikemasi. John mengatakan kalau dia akan pergi ke tempat salah satu anggotanya yang bernama Tripod. Tripod ini memilih untuk mengasingkan diri setelah interogasi itu terjadi. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pun segera bergegas pergi ke rumah Tripod. Saat pagi harinya, mereka telah sampai di tempat tujuan. Sesampainya di sana, John memperingati Caroline untuk berhati-hati karena banyak jebakan untuk berjaga-jaga jika kedatangan musuh. Ketika John dan Caroline sampai di lokasi Tripod, ternyata sudah ada 4 pria bersenjata yang juga mendatangi rumah Tripod dan sepertinya mereka mengincar Tripod. Tidak lama kemudian, John dan Caroline yang datang terlambat lagi-lagi menjadi saksi kematian para anggota John. Caroline lalu menghubungi timnya untuk segera datang ke tempat kejadian. Setelah itu, John dan Caroline pergi ke hutan untuk melihat jejak penjahat yang tertinggal. Tidak jauh dari TKP, mereka mendapati seorang pria yang tewas akibat terkena jebakan Tripod. John kemudian melihat tato di tubuh pria tersebut yang merupakan identitas suatu kelompok penjahat kartel kelas dunia. Lalu mereka berdua pun segera meninggalkan mayat pria tersebut. Tidak lama setelah itu, terlihat Caroline yang sedang melihat video pembunuhan oleh para penjahat dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan monster. Di situ, monster melihat video tersebut dan memberitahu Caroline bahwa mereka adalah anggota Caibiles, pasukan khusus Guatemala. Monster juga mengatakan bahwa Tripod dulunya adalah anggota Navy SEAL. Monster juga mengaku bahwa Tripod memiliki kemampuan 10 kali lipat lebih hebat darinya. Dan kini, Monster tidak mempunyai harapan lagi. Tripod yang jauh lebih hebat darinya kini tewas dengan mudahnya di tangan para penjahat tersebut. Dia hanya menunggu gilirannya saja. Caroline yang ingin mengetahui tujuan Monster, dia tidak ingin berbasa-basi. Caroline meminta Monster untuk segera memberitahu semua hal tentang tim mereka termasuk John. Monster pun menjelaskannya kepada Caroline. 2 tahun lalu, tim mereka menangkap Edgar Rios di Juarez. Dia adalah gembong narkoba terbesar. Mereka menyerahkan Edgar pada kelompok orang Meksiko. Namun sebelum mereka menyerahkannya, Edgar ditembak oleh seorang polisi wanita hingga tewas dan masalah mereka pun selesai. Setelah kejadian itu, John menerima telepon dari penjahat yang telah menangkap istri dan anaknya. Mereka menyekapnya di Juarez dan mereka juga memberikannya penawaran kepada John, yaitu dengan menyerahkan dirinya, maka keluargamu akan hidup. Para penjahat tersebut mulai menyiksa istri dan anaknya sampai tewas. John kemudian pergi ke Juarez untuk menemukan pelaku yang membunuh istri dan anaknya, namun dia tidak berhasil menemukannya. Semenjak kejadian itulah, John terobsesi untuk membalaskan dendamnya. Di situ, Monster mengaku bahwa dia dan seluruh anggota tim tidak dapat lagi memahami John. Kemudian, tiba-tiba John datang yang membuat Monster sedikit gugup karena John mendengar perbincangan mereka berdua. Lalu John meminta Monster untuk segera pulang ke rumahnya. Go home. I'm sorry. Is that me have face? Saat malam harinya, Caroline yang sedang berenang tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan John. I brought a peace offering. Kini mereka berdua berada di rumah Caroline untuk membahas pasukan Guatemala yang menghabisi Tripod.
John kemudian memperlihatkan bukti lainnya yang dia dapatkan dari mayat tripod untuk diperlihatkan kepada Caroline. John di situ hanya membiarkan Caroline melihat bukti tersebut, tetapi dia tidak memberikan sepenuhnya kepada Caroline. Ketika pagi harinya, Caroline bersama dengan rekannya pergi ke suatu tempat untuk memastikan kecocokan antara sidik jari yang dia miliki dengan sidik jari yang diberikan John. Karena sudah mendapatkan bukti yang cukup kuat, akhirnya Caroline dan rekannya bisa menggunakan kuasa mereka untuk memerintahkan beberapa polisi agar melakukan penggerebekan di sebuah rumah tingkat. Di lain sisi, terlihat John bersama timnya sedang menunggu di mana target mereka berada. John menggunakan Caroline untuk mengetahui keberadaan target. Mereka hanya perlu menunggu dan bersiaga, kemudian beraksi bersama. Tidak lama setelah itu, John mendapatkan lokasinya dan mereka semua bergegas pergi dan membawa senjatanya masing-masing. Here we go, stand by. Touch that. Reach. Stay tight. Going left. Right. Head right. Keep your hands up. Clear. Checking for mice. We're clear. Keep moving. Back. Clear, kids. Clear. Semua musuh kini telah mereka habisi dan mereka menemukan beberapa jerigen yang berisi barang haram yang selama ini mereka cari. Namun, monster mengetahui sesuatu dan mengatakan bahwa orang-orang yang mereka habisi ini bukanlah anggota Kaibiles. Ketika John dan timnya keluar dari rumah tersebut, di luar sudah ada Caroline bersama para polisi. Lalu Caroline bertanya kepada John apa yang sedang dia lakukan. John pun menjawab bahwa dia baru saja melakukan tugasnya. Di situ Caroline langsung tersadar dan mengatakan kepada John bahwa dia telah dimanfaatkannya. John pun hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Di tempat lain, terlihat dua orang pria yang berada di atas boot dan sedang mengangkat jaring ikannya. Namun bukannya ikan yang mereka dapat, melainkan mayat manusia. Mayat-mayat tersebut diprediksi adalah orang-orang Guatemala yang membunuh tripod. Mayat itu juga dibalut dengan sebuah kawat agar tidak mengapung. Ketika mayat itu sedang diperiksa oleh dokter forensik, Caroline teringat jika benar itu adalah orang yang membunuh tripod, pasti ada tato yang menunjukkan identitas yang sama. Caroline pun memeriksanya, dan benar saja, 3 mayat tersebut masing-masing memiliki tato yang sama dengan mayat yang saat itu dia dan John temukan di hutan. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah, menurut para dokter forensik, kematian para orang Guatemala tersebut diprediksi sekitar 1 minggu yang lalu. Artinya, bukan mereka yang menyebabkan kematian Pyro dan Nick, tetapi ada orang lain yang berusaha menggunakan nama mereka sebagai penyebab dari kematian Pyro dan Nick. Di sisi lain, terlihat John yang kembali menonton video penyiksaan sang istri hingga istrinya ditembak mati oleh penjahat itu. Tampaknya John tetaplah John yang sama. Dia tidak pernah bisa merelakan kepergian istri dan anaknya. Kemudian setelah itu, terlihat Lizzie, Monster, Sugar, dan Grinder telah menunggu kedatangan John. John lalu bertanya kepada mereka, siapa sebenarnya yang memburu mereka? Lizzie pun berkata bahwa salah satu dari merekalah yang melakukannya. Lizzie mengatakan bisa saja pelakunya adalah John atau Grinder atau Sugar atau bahkan suaminya, Monster. Grinder di situ mengatakan bisa juga Lizzie. Namun, Monster yang tidak terima, dia langsung membenarkan perkataan Lizzie. Monster tampak frustasi karena keadaan yang semakin tidak terkondisi. Kemudian, Monster dan Grinder saling menodongkan pistolnya satu sama lain. John lalu berkata jika memang salah satu dari merekalah pelakunya, mengapa begitu tega membunuh rekan satu tim yang bahkan sudah mereka anggap sebagai keluarga? Lizzie kemudian menjawab bahwa penyebabnya adalah uang. Dan Sugar berasumsi bahwa ada anggota mereka yang dibayar sehingga tega membunuh anggota lainnya. Grinder yang sudah kesal pun bergegas pergi meninggalkan mereka. Dan dia mengatakan jika dia bertemu dengan salah satu anggota tim ini, maka dia tidak akan segan-segan akan membunuhnya.
Setelah Grinder pergi, John kembali bertanya kepada 3 orang itu, apakah persaudaraan mereka sudah berakhir. Lizzie pun mengatakan kalau dia menyukai perkataan John barusan karena mereka saat ini sudah tercerai berai dan tidak ada gunanya lagi mempersatukannya kembali. Fakta mengejutkan lainnya adalah Lizzie mengaku bahwa dirinya telah tidur bersama Sugar. Monster pun tidak terima dan langsung memojokkan Sugar. Di situ Monster mengira kalau Sugar adalah temannya, tetapi ternyata Sugar tega merusak pertemanan mereka dan berselingkuh dengan istrinya. John pun melerai perdebatan mereka. Lalu Sugar pun pergi bersama dengan Lizzie dan meninggalkan John serta Monster. We fucked up, didn't we? Setelah kejadian itu, terlihat Caroline didatangi oleh Grinder dan dia mengatakan kepadanya bahwa mereka memang mencuri uang itu, tetapi mereka juga telah kehilangan uang tersebut dan tidak tahu siapa yang mengambilnya. Caroline yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam sesaat. Tidak lama kemudian, Caroline menemui John. Di situ John menjelaskan semuanya kepada Caroline bahwa keluarganya sudah meninggal akibat ulah musuh-musuhnya. Setelah kematian istri dan anaknya, John berusaha untuk bangkit dan kembali berjuang bersama dengan timnya. Setidaknya John masih memiliki para anggota timnya. Namun saat ini tidak ada lagi tim yang artinya sudah berakhir. Lalu mereka berdua pun pergi ke sebuah kafe dan menunggu kedatangan Grinder. Sesampainya Grinder di tempat tersebut, Grinder meminta maaf kepada John atas apa yang terjadi saat ini. Kemudian Caroline mengatakan kalau dirinya bisa melindungi Grinder. Namun belum sempat menjawab perkataan Caroline, tiba-tiba Grinder tertembak tepat di kepalanya. Polisi yang mendengar suara tembakan itu pun segera pergi menuju tempat yang mereka duga sebagai tempat pelaku penembakan. Kemudian datanglah Caroline dan John. John menanyakan siapakah yang menjadi tersangka mereka. Seorang polisi wanita di situ pun menjawab kalau tersangka mereka adalah seorang agen wanita berambut panjang. Lalu Caroline menunjukkan foto Lizzie dan polisi wanita tersebut menjawab bahwa wanita itu yang tadi dia lihat keluar dari ruangan dan menaiki sebuah mobil berwarna merah bersama seorang pria. Setelah itu, John dan Caroline mendatangi rumah Monster. Mereka pun masuk tanpa mengetuk dan bersiaga dengan senjatanya masing-masing. Saat ini, John mempunyai insting bahwa sebelum Lizzie pergi meninggalkan rumah, dia sudah menghabisi Monster. Dan ternyata benar, John melihat ada cairan merah yang keluar dari lemari es. Setelah menghubungi pihak kepolisian, John dihubungi oleh Lizzie. Lizzie mengatakan kepada John bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Lizzie meminta John untuk menemuinya di suatu tempat. There she is. Motherfucker! Watch out! Kemudian John mendatangi Lizzie dan menanyakan kepadanya, kenapa kau membunuh anggota timnya? Lizzie pun menjawab semua itu karena uangnya telah mereka curi. John yang mendengar hal itu pun langsung mengakui bahwa dirinya lah yang mencuri uangnya. Caroline yang tidak mengerti bertanya kepada John, apa maksud semua ini? Tetapi John hanya diam. Lizzie mengatakan kenapa dia mencuri uang itu. John pun tidak menjawabnya. Lalu Lizzie mengerti mengapa John mencurinya. Semua itu karena keluarganya. Keluarga yang sampai saat ini belum dia relakan kepergiannya. Di situ Caroline kesal kepada John karena membunuh tersangkanya. Dan John mengatakan kepada Caroline untuk menjadi wanita baik serta menyuruhnya pergi.
Di saat Caroline terlihat agak stres, rekannya datang dan bertanya apa yang terjadi. Di waktu yang bersamaan juga, John telah menghilang dari hadapan mereka. What the fuck happened, Caroline? Di lain tempat, di negara Meksiko, terlihat John mendatangi seseorang dan menanyakan keberadaan pelaku yang menyebabkan keluarganya meninggal. Orang tersebut hanya diam dan tetap bungkam. John pun memberikan beberapa plastik uang agar dia dapat memberitahu keberadaan dalang di balik kematian keluarganya. ¿Dónde está? Orang itu akhirnya tergiur dengan uang John dan memberitahu keberadaan sosok yang dia cari. Tidak lama setelah itu, John pun telah berada di sebuah bar untuk mencari pelakunya. Dia melihat wajah orang-orang yang ada di bar itu dan mencocokkannya dengan foto yang dia pegang. Lalu John melihat seorang pria bertopi yang sedang berbincang dengan seorang wanita. John mengetahui bahwa pria itulah targetnya dan terus memantaunya. You can't take that back. Setelah keadaan sudah aman, John kembali duduk di mejanya dan menikmati soda gembiranya.